Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya ketika 7 dewa pertempuran bertarung melawan lebih dari selusin dewa pertempuran, King Tian, Janwuji, dan Xiaoyan di langit tidak segera melancarkan serangan. King Tian dan Janwuji sama-sama jenius yang mengerikan. Tapi Xiaoyan selalu saling menahan. Tidak peduli seberapa keras mereka berlatih, mereka tidak akan pernah bisa mengejar kecepatan Xiaoyan dan selalu dibuang oleh Xiaoyan. Oleh karena itu di hati keduanya, Xiaoyan adalah saingan nomor 1 dari keduanya. Dan pada saat yang sama, Xiaoyan juga merupakan mimpi buruk dan iblis di jalur kultivasi mereka. Hanya dengan membunuh Xiaoyan, mereka dapat melangkah ke puncak budidaya yang lebih tinggi. Pertempuran ini sangat penting, dan dalam pertempuran ini, satu pihak harus binasa. King Tian dan Janwuji ingin membunuh Xiaoyan, tapi Xiaoyan tidak pernah membiarkan mereka pergi kali ini. Ini jelas merupakan pertempuran hidup dan mati. King Tian dan Janwuji akhirnya mulai bereaksi. Dia bergegas menuju Xiaoyan dengan cepat. Xiaoyan berdiri dengan bangga di udara. Diam-diam memperhatikan King Tian dan Janwuji bergegas ke arahnya. Dalam pertempuran hari ini, dia ingin membiarkan dua orang di depannya mengetahui sepenuhnya seberapa besar jarak antara King Tian dan Janwuji. Ketika King Tian dan Janwuji hendak mendekati Xiaoyan, Xiaoyan akhirnya mengambil tindakan. Xiaoyan tiba-tiba melayang ke langit dan terbang di atas mereka. Xiaoyan membanting telapak tangannya. Bum 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 bum. Mereka berdua dipukuli dengan keras oleh kekuatan yang luar biasa. Keduanya segera menabrak tanah di bawah. Bum bum. Dengan dua ledakan keras, King Tian dan Janwuji menabrak tanah hampir pada saat yang bersamaan, menyebabkan dua lubang besar di tanah. Pada saat ini mereka berdua penuh keheranan dan mata mereka penuh ketidakpercayaan. King Tian dan Janwuji hendak bangun ketika mereka mendengar raungan keras dari mulut Xiaoyan dan kemudian dia bergegas menuju gunung di sekelilingnya. Ini dikelilingi oleh sekelompok gunung dengan puncak besar yang tak terhitung jumlahnya. Ditemani teriakan keras Xiaoyan, tangan Xiaoyan benar-benar mengangkat gunung 10.000 jang dari tanah. Dengan kekuatan Xiaoyan, memindahkan gunung dan menjungkir balikan laut bukan lagi mitos, tapi bisa dilakukan dengan mudah. Xiaoyan memindahkan gunung 10.000 jang ke udara dan kemudian menghancurkannya ke arah King Tian dan Janwuji di lubang yang dalam di tanah. Jangan! Wajah King Tian dan Janwuji menjadi pucat dan suara keluar dari mulut mereka secara bersamaan. Dengan suara gemuruh yang keras, gunung 10.000 jang memuncak di tanah. Gunung itu tiba-tiba runtuh dan batu besar yang tak terhitung jumlahnya berguling, menghancurkan King Tian dan Janwuji ke tanah. Setelah dengan mudah mengalahkan King Tian dan Janwuji, Xiaoyan berdiri diam di kehampaan dan tidak langsung pergi. Intuisi memberitahunya bahwa King Tian dan Janwuji tidak mungkin mati dengan mudah, dan mereka pasti tidak mati. Buam! Suara keras yang menghancurkan bumi terdengar. 10.000 kaki gunung tiba-tiba meledak terbuka, dan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke langit seperti hujan. King Tian dan Janwuji bergegas keluar dari dasar gunung. Pada saat ini, mereka berdua berlumuran darah dan pakaian mereka benar-benar hancur. Perpaduan Dewa Perang! King Tian dan Janwuji berteriak pada saat yang sama dan kemudian mereka berdua bergegas menuju satu sama lain. Keduanya menabrak satu sama lain. Dengan keras, tubuh mereka berubah menjadi awan darah. Kabut darah dengan cepat bergabung bersama dan kemudian di mata Xiaoyan yang tercengang, perpaduan dua kabut darah tiba-tiba berubah menjadi individu baru. Dewa perang yang tak terkalahkan dan dewa perang Syura menghancurkan diri mereka sendiri. Kemudian bergabung satu sama lain untuk membentuk individu baru. Dewa perang baru. Metode integrasi semacam ini benar-benar tidak pernah terdengar, tidak terlihat. Setelah mereka bergabung, dewa perang yang baru terbentuk. Penampilan dewa perang di depannya sangat berubah. Baik King Tian maupun Janwuji, sosok dewa perang juga telah banyak berubah. Dia lebih tinggi dan lebih kekar daripada King Tian dan Janwuji. Perubahan terbesar tidak diragukan lagi adalah kekuatan dewa perang.
Dewa perang di depannya ternyata adalah Raja Dewa yang sebenarnya. Antara langit dan bumi, aku adalah Dewa Perang. Dewa Perang meraung keras dan gelombang suara menyapu. Semua orang dikejutkan oleh raungan Dewa Perang. Dewa Perang tiba-tiba mengulurkan tangannya dan kecemerlangan menyilaukan yang tak ada habisnya keluar dari tubuhnya. Pada saat ini Dewa Perang berdiri diam di kehampaan. Melihat Dewa Perang, Xiaoyan sangat berubah. Dewa Perang di depannya memberinya perasaan bahaya yang ekstrim. Xiaoyan menginjak telapak kakinya dan sosoknya dengan cepat mundur. Xiaoyan, bukankah kamu sangat mengesankan barusan? Mengapa kamu begitu pengecut sekarang? Dewa Perang mencibir dan kemudian tubuhnya sedikit bergetar. Dewa Perang muncul tepat di depan Xiaoyan, menghalangi jalan Xiaoyan. Xiaoyan, aku ingin membunuhmu dengan satu gerakan. Cahaya tinju yang menyilaukan menghantam dada Xiaoyan dengan kejam. Darah Xiaoyan menyembur keluar. Sebuah lubang besar langsung dihancurkan dari tanah dalam radius puluhan mil. Dewa Perang bergerak dengan telapak tangannya dan puncak gunung naik dari tanah, kemudian menabrak lubang besar tempat Xiaoyan jatuh. Xiaoyan hanya menjatuhkan satu gunung, tetapi Dewa Perang bahkan lebih kejam. Dia bahkan menghancurkan lebih dari selusin puncak gunung sekaligus. Lubang besar asli telah menjadi jurang maut. Melihat bahwa Xiaoyan dihancurkan ke tanah oleh lebih dari 10.000 puncak gunung, Liu Xiaohui, Jiu Bai, Xun Er, Sailin, Yun Yun, Gu Yuan, dan Jukun semua memiliki ekspresi tragis di wajah mereka. Xiaoyan! Semua orang meratap dan berteriak. Semuanya mengguncang musuh di depan mereka dan bergegas menuju Dewa Perang. Mereka akan bertarung dengan Dewa Perang. Bahkan jika mereka tahu bahwa kekuatan mereka tidak sebagus Dewa Perang, mereka bergegas menuju Dewa Perang tanpa ragu-ragu, karena mereka sudah kehilangan akal. Tetapi perbedaan antara mereka dan Dewa Perang terlalu jauh. Dewa Perang melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan surgawi yang tak terbatas bergegas keluar, mengirim Liu Xiaohui, Jiu Bai, Gu Yuan, dan yang lainnya terbang keluar satu demi satu. Siapa yang berani menyakiti Xiaoyan? Pada saat ini teriakan keras lainnya datang melalui kehampaan. Sebuah cahaya yang menyilaukan menembus kehampaan dan menembaknya. Segera setelah itu, Liu Xiaohui, Xun Er, Sailin, dan yang lainnya melihat bahwa di kejauhan, dua sosok terbang dengan pedang terbang di udara. Di atas pedang terbang berdiri seorang pria dan seorang wanita. Pria itu berpakaian putih dan ada sedikit rasa dingin di wajahnya yang bersudut. Penampilan pria berbaju putih itu tidak terlalu tampan dan ada bekas luka di pipi aslinya. Pria itu tampak berusia 30-an, tetapi rambutnya yang panjang sudah beruban. Orang ini adalah Dewa Pedang Huang Punan. Dewa Pedang berasal dari keluarga Huang Pu, salah satu dari 4 dewa besar dan merupakan jenius langka yang belum pernah ditemui keluarga Huang Pu dalam 1000 tahun. Dewa Pedang adalah seorang jenius yang mengerikan. Dia tidak mengolah Dauqi atau Yuanqi, tetapi hanya mengolah ilmu pedang. Dia unggul dalam latihan ilmu pedang dan akhirnya membuktikan Dao dengan pedangnya, menjadi generasi Dewa Pedang. Dia adalah Dewa Pedang unik Huang Punan di dunia ini. Selama dia memiliki pedang di tangannya, dia akan memerintah semua hal di dunia. Dengan pedang di tangannya, dia adalah penguasa segala sesuatu, makhluk tertinggi antara langit dan bumi. Dan wanita berbaju ungu yang memeluk dada Dewa Pedang sebenarnya adalah putri Xiaoyan, Xiao Xiao. Pada hari yang sama Dewa Pedang mengetahui bahwa Xiaoyan memiliki garis keturunan as Dewa Penciptaan, jadi dia bergegas mencari Xiaoyan. Pada akhirnya, dia tidak menemukannya, tetapi dia kebetulan bertemu dengan Xiao Xiao yang dikepung dan dibunuh. Dewa Pedang menyelamatkan Xiao Xiao dan membawanya kembali ke keluarga Huang Pu. Kemudian Xiao Xiao memulihkan diri di keluarga Huang Pu dan bergaul dengan Dewa Pedang dan bahkan jatuh cinta dengan Dewa Pedang. Keduanya jatuh cinta untuk waktu yang lama dan perasaan mereka tumbuh secara diam-diam dan mereka akhirnya menjadi pasangan. Pada saat ini Dewa Pedang dan Xiao Xiao menginjak pedang terbang dan datang dari langit, benar-benar seperti pasangan abadi. Dewa Pedang dan Xiao Xiao menginjak pedang terbang mereka, memotong kekosongan dan datang dengan cepat. Kecepatan kedua orang itu sangat cepat. Dewa Pedang datang ke arah Dewa Perang. Dewa Pedang menjentikan telapak tangannya dan pedang panjang muncul di tangannya.
Pada saat ini Dewa Pedang tampaknya menjadi raja umat manusia, makhluk tertinggi antara langit dan bumi, dan penguasa segala sesuatu. Dewa Pedang tidak mengatakan apa-apa. Pedang panjang di tangannya menebas lurus ke bawah dan menembak ke arah Dewa Perang. Bang! Dewa Perang tiba-tiba menyerang. Cahaya pedang di langit langsung menelan Dewa Perang dan dengan suara teredam, Dewa Perang langsung terguncang. Dewa Perang yang perkasa diterbangkan oleh pedang Dewa Pedang. Melihat ini, Liu Xiaohui, Gu Yuan, dan yang lainnya semua terkejut. Dewa Perang sangat marah. Dia benar-benar terpesona oleh seorang junior yang muda. Dia segera berteriak dengan marah. Siapa yang datang? Beraninya kau menjadi musuh Dewa Perang ini? Dewa Pedang tersenyum dan berkata, Dewa Pedang tanpa tanding, Huang Funan. Huang Funan? Aku belum pernah mendengarnya. Aku tidak peduli apakah kamu Huang Funan atau Huang Pusi. Jika kamu berani menjadi musuhku, maka hanya ada satu cara untuk mati. Dewa Perang segera berteriak dan menyapu Dewa Pedang. Dewa Pedang mengirim Xiao Xiao ke sisi Sailin dan kemudian menyapa Dewa Perang. Dengan setelah keduanya bertemu, pertempuran yang menghancurkan bumi pecah di langit. Dua kekuatan yang tiada taranya memiliki kekuatan yang sama. Hahaha, aku di sini, Murongbei. Dalam pertempuran antara Dewa Pedang dan Dewa Perang, teriakan panjang tiba-tiba datang dari kejauhan. Dan kemudian, pria berbaju hijau bergegas langsung ke medan perang antara Dewa Pedang dan Dewa Perang. Mendengar teriakan itu, wajah Dewa Pedang sedikit berubah. Pria berbaju hijau itu sangat cepat, dan dalam sekejap dia datang ke medan perang Dewa Pedang dan Dewa Perang. Secara paksa memisahkan Dewa Perang dan Dewa Pedang. Pria berjubah hijau melambaikan tangannya dan tersenyum pada mereka berdua. Kalian berdua harus tenang. Sabar. Jika kalian ingin bertarung, akan ada peluang nantinya. Semuanya, mari kita istirahat. Keduanya untuk sementara berhenti berkelahi dan Dewa Pedang berkata dengan dingin kepada pria itu. Murongbei, ini masalah antara aku dan Dewa Perang. Urus urusanmu sendiri. Murongbei tersenyum dan berkata, Tidak masalah. Huang Funan adalah masalah Murongbei. Bagaimana kamu bisa usil? Dewa Pedang berkata dengan marah. Apakah kamu mencari pertarungan? Murongbei lalu mencibir. Jangan khawatir. Kita pasti akan mengalami pertempuran sengit sebentar lagi. Hei! Apakah kamu melihat siapa yang ada di sini? Dewa Pedang mendengus dingin, tetapi tidak melihat ke belakang. Ekspresinya menjadi sedikit jelek, karena dia tidak perlu melihat ke belakang untuk mengetahui siapa yang datang. Seorang pria muda berjubah abu-abu berubah menjadi pita dan terbang menuju dunia ini. Dalam sekejap, pria itu datang ke depan. Pria berjubah abu-abu memiliki tampilan alis bintang dan mata pedang. Penampilannya sangat tampan, tetapi ada sedikit kebencian di sudut mulutnya. Huang Funan, Murongbei, lama tidak bertemu. Pria berjubah abu-abu itu menyapa mereka berdua, lalu tertawa keras. Hahaha, bagaimana aku bisa merindukan si Mendong dalam pemandangan yang begitu indah? Murongbei segera menyapa si Mendong dengan antusias, tetapi Dewa Pedang mengabaikan sapaan si Mendong kepadanya. Si Mendong tidak peduli dengan sikap Dewa Pedang dan segera berkata sambil tersenyum. 4 jenius dari 4 dewa. Apakah Nalansi satu-satunya yang tersisa? Antara langit dan bumi ada 4 ras dewa yang hebat. Mereka berada di luar 9 surga, tetapi mereka dapat berjalan dengan bebas di dalam 9 surga. Kekuatan 4 protos sangat menakutkan dan mereka memiliki semacam status terpisah di 9 langit dan 10 bumi. Keempat dewa ini adalah keluarga Huangpu, keluarga Murong, keluarga Simen, dan keluarga Nalan. Dan di antara keempat dewa ini ada seorang jenius seperti monster. Mereka muda dan kekuatan mereka telah mencapai puncaknya, mencapai alam raja dewa yang tidak dapat dicapai oleh banyak orang seumur hidup mereka. Keempat jenius ini adalah Huangpu Selatan, Murong Utara, Simen Timur, dan Nalansi Barat. Huang Funan yang dikenal sebagai Dewa Pedang menggunakan pedang untuk membuktikan jalan, dan itulah mengembangkan ilmu pedangnya hingga titik kesempurnaan. Murongbei yang dikenal sebagai Dewa Pedang terkenal dengan skill pedangnya yang melampaui biasa dan menjadi suci.
dia juga seorang jenius langit. Dia menggunakan pedang untuk membuktikan Tao dan akhirnya menjadi generasi dewa pedang. Simendong yang dikenal sebagai dewa senjata adalah seorang jenius yang tak tertandingi yang jarang terlihat di keluarga Simen selama ribuan tahun. Nalansi yang dikenal sebagai Hercules. Dia dikenal karena kekuatannya yang tak terbatas. Dia berbeda dari 3 lainnya karena dia membuktikan Dao dengan tubuh fisiknya. 3 jenius menguasai dunia dengan senjata dan dia mengubah tubuhnya menjadi senjata paling kuat. Murongbei lalu berkata, "Simen, bukankah kebetulan Nalansi tidak datang? Kami baru saja bergabung dengan Dewa Perang untuk membunuh Huang Funan dalam satu gerakan hari ini. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Ayo pergi bersama." Simendong memiliki ekspresi tegas dan pada saat yang sama dia menyerang Huang Funan. Tombak sepanjang 8 kaki segera keluar dari tangannya, kemudian berguling ke arah Huang Funan dengan luar biasa. Huang Funan mengangkat telapak tangannya, pedang panjang di tangannya menebas dengan keras, menyapa bayangan ombak di langit. Ding 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 ding. Pedang panjang di tangan Huang Funan dan tombak panjang di tangan Simendong bentrok ratusan kali dalam sekejap. Murongbei membalik telapak tangannya dan pedang besar muncul di tangannya. Kemudian dia bergegas ke kelompok pertempuran dengan pedang besar di tangannya. Murongbei mengayunkan pedangnya dan pedang Ki Arogan memancar keluar, menabas ke arah Huang Funan. Huang Funan menunjukkan kekuatan yang tak tertandingi dari pedang ke langit untuk membubarkan pedang Arogan. Pada saat ini Dewa Perang juga bergabung dengan sekelompok pertempuran. Situasi medan perang tiba-tiba menjadi Huang Funan melawan Murongbei, Simendong, dan Dewa Perang dengan kekuatan 1 orang. Huang Funan, Murongbei, Simendong, dan Nalansi sebagai 4 jenius dari 4 ras dewa keempatnya sebenarnya memiliki kekuatan yang sama. 4 raja dewa bertarung dengan gila. Kekuatan destruktif dari pertempuran antara raja dewa sangat mencengangkan. Meskipun 3 raja dewa telah sepenuhnya menang, itu akan memakan waktu untuk sepenuhnya mengalahkan Huang Funan. Pada saat ini suara datang dari langit yang jauh. 1 lawan 2. Skill apa itu? Simendong, Murongbei, kenapa kamu menjadi begitu bodoh? Dia sebenarnya telah belajar bagaimana menindas lebih sedikit dengan lebih banyak. Mendengar suara itu, Murongbei dan Simendong sedikit tersipu dan keduanya mengutuk dalam hati mereka. Sialan, Nalansi, aku tidak akan berpikir dia datang secepat ini. Huang Funan memiliki ekspresi bahagia di wajahnya. Dia bergumam di dalam hatinya. Nalansi, akhirnya ada di sini. 2 sosok, seorang pria dan seorang wanita keluar dari langit. Pria itu memiliki alis yang indah dan pakaian putih yang berkibar-kibar. Dalam kesan masa lalu orang yang mengolah tubuh fisik seringkali berakhir dengan tubuh yang sangat kuat dan otot yang kuat di sekujur tubuh mereka. Pria berbaju putih itu adalah Nalansi, seorang jenius tak tertandingi dari keluarga Nalan. Nalansi telah mencapai keadaan tertinggi untuk kembali ke aslinya, dan dia telah menghapus jejak kultivasi di tubuh fisiknya. Jadi dia belum menunjukkan berbagai bentuk kultivasi tubuh fisik. Dan wanita cantik di sebelah Nalansi adalah Nalan Kingsue, putri cantik dari keluarga Nalan. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum. Dadah.